A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa la rasula nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Alfiol Adafa Al-Hafiz, NIM G100210009. Kali ini saya akan membawakan penafsiran dari ayat dari surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu waladhim. Artinya, kuntum khaira ummah, jadilah kalian sekalian umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeruh atau menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang yang mungkar atau kebatilan. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah, dan kamu beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, dan sekiranya ahlul kitab itu beriman. Walau amana ahlul kitab, dan sekiranya ahlul kitab itu beriman, lakana khairal lahum, maka itu sebaik-baiknya mereka. Tentulah itu lebih baik dari mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang yang fasik. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Oke, di sini kuntum khaira ummah, di sini disebutkan di sini itu adalah yang dimaksudkan adalah umat Islam. Kuntum khaira ummah, yang mana di situ dilahirkan itu hanya untuk manusia, jadi pemimpin khilafah di muka bumi ini. Dan umat Islam itu sebagai pemimpin itu harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah di ayat berikutnya, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebajikan atau kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang untuk mengerjakan yang namanya mungkar. Dan kemudian wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi kalau misalnya pemimpin seorang muslim yang ingin menjadi pemimpin itu harus memiliki 3 syarat ini. Dan itu pantas bisa dikatakan sebagai pemimpin dunia ini. Kenapa Allah memilih muslim sebagai pemimpin? Karena mereka berlandaskan dengan agama Islam. Mereka sudah mengetahui akidah, kemudian mengetahui yang namanya kalam-kalam Allah. Dan apa yang diperintahkan Allah kepada manusia itu 100% baik untuk manusia, dan juga itu baik untuk dirinya sendiri. Contoh aja, waktu ta'muruna bil ma'ruf, itu pahala yang akan diberikan oleh Allah itu sangat banyak, dan juga itu bisa menjadikan kita sebagai penguasa di dunia ini. Wa tanhauna 'anil munkar, itu juga bagus buat kita. Wa tu'minuna billah, apalagi ini. Kemudian menilik untuk sekarang di dunia ini,
banyak sekali pemimpin di dunia ini itu adalah pemimpin yang negaranya itu memiliki kekuatan di berbagai sisi. Yang pertama ada di sisi militer, sisi politik, dan juga sisi ekonomi. Ini menurut pandangan mereka, pandangan orang-orang yang lebih memilih keduniawiannya dan tidak mementingkan akhiratnya. Nah, apa yang membedakan dengan Muslim, umat Islam? Di sini umat Islam di sini ada lebih mementingkan akhirat, namun juga tidak melupakan yang namanya tidak melupakan kodratnya sebagai manusia di muka bumi. Yang mana ini agak seimbang namun lebih berat di akhiratnya. Maka dari itu kriteria menjadi pemimpin Muslim yang baik itu ada 3 itu tadi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian generasi Gen Z atau generasi milenial kalau bisa dibilangnya tuh itu sebaiknya kita harus mempersiapkan generasi ini untuk menjadi pemimpin berikutnya yang mana bisa memimpin negara kita Indonesia dan juga memimpin dunia dan menguasai dunia ini yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang berikutnya, walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum, ini ahlul kitab itu rata-rata ada yang beriman kepada Rasulullah. Kemudian tapi kebanyakan tuh minhumul mu'minun wa aksarumul fasiqun. Tapi kebanyakan itu dia fasik, nggak ada taat-taatnya sama Rasulullah. Jadi sifat ahlul kitab ini jangan sampai kita tiru, yang mana menyembunyikan kebenaran, dan ini sering terjadi di masa sekarang ya, menyembunyikan kebenaran kemudian menyembunyikan kebenaran dan menampakkan kebatilan. Itu sering terjadi, dan juga membeli kebenaran dengan kebatilan itu juga sering. Yang seperti contohnya suap kepada hakim dan sebagainya. Kemudian kasus yang korbannya ini malah yang jadi tersangkanya malah korban. Seperti itu tuh kasus yang paling banyak dan paling parah tentunya. Maka dari itu kita sebagai pemimpin berikutnya itu harus menyiapkan kader yang sangat luar biasa untuk memimpin generasi berikutnya, memimpin bumi ini berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Aku qauli hada, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, bila ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.